Bayangkan tata surya pada masa awal kelahirannya. Ini bukan sistem yang indah dan rapi seperti yang kita lihat hari ini. Tidak ada orbit stabil, tidak ada ketenangan. Yang ada hanyalah kekacauan kosmik. Sekitar 4,5 miliar tahun lalu, matahari baru saja lahir dari runtuhnya awan gas dan debu raksasa. Cahayanya mulai menyala, namun kelahiran matahari bukanlah awal dari kedamaian, melainkan awal dari konflik besar. Di sekeliling matahari muda, material sisa pembentukannya masih berputar liar. Debu, batu, dan bongkahan panas saling bertabrakan dan bergabung. Dari kekacauan inilah, planet-planet mulai terbentuk. Namun planet-planet ini belum seperti yang kita kenal sekarang. Mereka masih berupa dunia panas, cair, dan tidak stabil. Orbit mereka saling tumpang tindih. Gravitasi mereka saling menarik dan mendorong. Setiap pergerakan kecil bisa berujung pada tabrakan besar. Tata surya muda adalah arena tabrakan raksasa. Asteroid dan komet bergerak tanpa pola yang jelas. Mereka menghantam planet dengan kecepatan puluhan kilometer per detik. Setiap tabrakan melepaskan energi yang cukup untuk melelehkan kerak planet. Inilah periode yang dikenal sebagai masa kekacauan tata surya. Salah satu fase paling brutal dalam periode ini disebut Late Heavy Bombardment. Selama ratusan juta tahun, planet-planet bagian dalam mengalami hujan asteroid tanpa henti. Bumi, Mars, Venus, dan bulan tidak ada yang luput. Langit bumi saat itu bukan biru, bukan juga hitam bertabur bintang. Langit dipenuhi cahaya api. Meteor jatuh setiap saat. Ledakan terjadi di berbagai penjuru planet. Setiap tabrakan besar membuat lautan awal menguap. Permukaan bumi berulang kali meleleh. Planet ini seperti dipaksa lahir berkali-kali. Jika kehidupan primitif sempat muncul pada masa itu, besar kemungkinan ia musnah berulang kali sebelum sempat berkembang. Bulan yang kita lihat hari ini adalah saksi bisu masa kelam itu. Permukaannya dipenuhi kawah besar. Tidak seperti bumi, bulan tidak memiliki atmosfer atau aktivitas geologi untuk menghapus luka-luka tersebut. Setiap kawah adalah bekas tabrakan raksasa dari masa kekacauan kosmik. Namun di tengah kekacauan ini, ada satu faktor yang mengubah segalanya. Planet raksasa, Jupiter dan Saturnus, mulai terbentuk sepenuhnya. Massa mereka sangat besar, gravitasi mereka sangat kuat. Keberadaan Jupiter ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, gravitasinya menarik asteroid ke arah tata surya bagian dalam, meningkatkan jumlah tabrakan. Namun di sisi lain, Jupiter juga berperan sebagai penjaga kosmik. Ia menangkap banyak asteroid atau melemparnya keluar dari tata surya. Sedikit demi sedikit, jumlah tabrakan mulai berkurang. Orbit planet-planet mulai menemukan keseimbangan. Jalur pergerakan menjadi lebih teratur. Kekacauan yang berlangsung ratusan juta tahun perlahan mereda. Bumi mulai mendingin, kerak planet mengeras, lautan mulai terbentuk, dan bertahan lebih lama. Inilah titik balik terpenting dalam sejarah tata surya. Tanpa masa kekacauan ini, planet mungkin tidak pernah terbentuk sempurna. Tanpa tabrakan, bumi mungkin tidak memiliki air, atau bahkan bulan. Ironisnya, kehancuran besar justru menciptakan kondisi yang memungkinkan kehidupan. Setelah badai kosmik berlalu, tata surya memasuki fase stabil. Orbit planet terkunci dalam tarian gravitasi yang harmonis. Bumi akhirnya memiliki waktu untuk mendingin, waktu untuk menumbuhkan lautan, dan waktu untuk kehidupan mencoba bertahan. Dari neraka kosmik, lahirlah rumah bagi makhluk hidup. Dan hingga hari ini, kita hidup di sistem yang stabil. Karena masa kekacauan, yang hampir menghancurkan segalanya, tata surya tidak lahir dari ketenangan. Ia lahir dari kekerasan, dari tabrakan, dari kehancuran. Dan mungkin, itulah harga yang harus dibayar untuk sebuah dunia yang bisa menopang kehidupan.